Oke teman-teman, kembali lagi di pembelajaran AutoCAD. Kali ini kita akan membahas tentang modify pada AutoCAD yang ketiga kalinya ya. Ini part 3. Yang video sebelumnya, part 2 sama part 1 bisa ditonton di video sebelumnya. Oke, modify kali ini kita akan membahas terkait trim, extend, fillet, chamfer, array yang terdiri dari rectangular, flat, and polar. Nah, di sini ya, ini ada sebelah sini, pokoknya kelompok yang sebelah sini. Oke, sama satu lagi yaitu join. Ya, langsung aja kita buka AutoCAD-nya seperti biasa, pakai template yang udah dibuat. Terus untuk yang pertama itu adalah trim atau memotong sisi atau garis dari sebuah objek. Oke, kita buat contohnya aja langsung ya. Kita contoh pakai rectangular, pakai rectangle. Kita buat kecil aja, 10 kali 10. Lalu kita kasih ini, lingkaran. Nah, di sini contohnya itu mau motong salah satu garis di antara ini ya. Yang kita potong itu nanti garis ini sama yang ini. Oke, pertama kita potong garis ini dulu menggunakan trim. Nah, caranya klik trim, lalu itu banyak pilihannya ya. Ada cutting edge, ada project, erase, crossing. Nah, kita contohkan pakai yang cutting edge dulu. Yang biasa digunakan yaitu cutting edge sama yang nanti langsung klik enter itu ya. Contoh pakai cutting edge, klik. Nah, ini yang pertama itu select object atau memilih objek yang digunakan sebagai garis pemotong. Nah, kalau mau motong garis yang ada di dalam sini, berarti garis pemotongnya itu adalah si lingkaran. Kalau misalnya mau motong garis lingkaran, berarti garis pemotongnya itu yang persegi tadi. Nah, karena mau milih garis yang dipotongnya mau garis yang ada persegi, kita pilih garis pemotongnya yaitu lingkarannya. Klik, terus enter, baru pilih garis yang mau dipotong. Kalau udah, tinggal di close aja. Oke, selanjutnya ada trim, tapi langsung tekan enter di keyboard. Nah, itu nanti bebas ya, jadi motongnya itu nggak usah sesuai garis potongan atau yang garis-garis tertentu. Jadi ini bisa motong di mana aja, misal potong di sini. Nah, itu langsung bisa ya. Kalau udah tinggal enter lagi. Oke, terus selanjutnya ada extend atau extend itu kayak menambahkan ya, menambahkan garis dari yang tadinya tidak terhubung menjadi garis terhubung. Oke, kita bikin pakai contoh lagi ya, buat line. Taruh aja di sini deh. Sini. Nah, tapi yang ke bawahnya itu kita jangan hubungkan. Taruh deh di sini. Oke. Nah, caranya biar ini menjadi terhubung, kita pilih extend, lalu klik garis yang bawah atau yang sumbunya menuju salah satu garis. Kalau yang ini kan ujung garisnya lurusannya itu nggak ada ya, terhingga. Kalau ini lurus ke atas bakal ketemu sumbu sama garis yang horizontal. Jadi tinggal klik di sini. Oke. Oke, kasih contoh lagi biar ini ya. Ini contohnya 5 deh. Terus kita bikin lagi di sini. Lalu di sini sama di sini. Nah, kita
mau menghubungkan kedua garis ini biar menjadi garis yang terhubung. Nah, itu kliknya yang sini ya. Pokoknya cari garis yang memiliki batasnya. Nah, kalau di sini nanti hubungnya sama yang atas, ini juga ke atas. Nah, kalau di sini kan terhubung sama yang ini. Oke, saya paham ya, extend seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fillet. Nah, fillet itu fungsinya untuk membuat apa ini, sudut melingkar atau radius ya pada sebuah gambar. Nah, kita contohkan pakai rectangle. Ini yang besar-besar. Nah, kita pengen membuat di sini melingkar itu dengan radius 3 misalnya. Oke, kita klik yang ini atau fillet. Terus kita pilih yang radius. Karena mau yang sebelah sini aja ya. Jadi klik radius, masukin radiusnya tadi 3, enter, baru pilih garisnya. Nah, oke. Terus selanjutnya kan di fillet itu banyak ya pilihannya, ada polyline, radius, trim, sama multiple. Kita lanjut ke yang trim. Nah, kalau yang trim itu untuk, nah ini kan di sini ada pilihannya nih, ada trim sama no trim. Kita pilih yang no trim dulu. Oke, lalu masukin radiusnya R, radiusnya 3 kayak tadi, lalu klik ini kedua garisnya. Nah, bedanya kalau yang no trim itu dia si garis awalnya tetap ada ya, jadi kayak ngebuat garis baru gitu. Kalau pilihannya tadi yang trim lalu trim, masukin radius 3, dia bakal kepotong. Nah, si garis barunya itu bakal langsung memotong ya. Jadi garis lamanya udah hilang, sama seperti yang radius tadi. Oke, selanjutnya bikin lagi biar nggak penasaran. Sorry. Ini kita bikin yang multiple. Nah, gimana sih yang multiple itu? Kita klik, jangan lupa masukin radiusnya 3. Oke, klik objeknya. Oh, bedanya kalau yang multiple itu dia perintahnya nggak langsung ke close ya, nggak otomatis ke close. Jadi bisa menggunakan perintah ini berulang kali. Nah, dengan ukuran yang sama. Oke, selanjutnya tadi kan masih ada ya yang polyline itu. Berarti kita buat harus polyline, menggunakan polyline. Atau polyline itu kata lain atau bahasa lain dari garis yang terhubung ya. Jadi kalau line biasa kan dia kepisah-pisah tuh antara garis-garisnya. Nah, kalau polyline itu dia langsung terhubung. Oh, sorry, ini agak error ya. Kita pakai rectangle aja soalnya sama. Oke, kita pakai fillet yang polyline. Nah, jadi kalau yang polyline itu ketika diklik satu di garis ini, semuanya langsung ikut berubah ya. Kalau mau masukin radius lagi bisa. Contoh kita radiusnya ganti jadi 4. Nah, tinggal klik aja garisnya. Langsung jadi seperti ini. Jadi nggak perlu satu-satu ya. Oke, selanjutnya itu ada chamfer. Nah, chamfer itu mirip-mirip fillet, tapi bedanya dia nggak melengkung garisnya, tapi tegak lurus gini. Miring lah. Oke, kita buat pakai ini lagi. Yang di atasnya aja. Oke, selanjutnya kita pilih chamfer. Nah, ini sama ya, ada polyline. Nah, bedanya kalau di chamfer itu ada distance sama angle. Kalau yang polyline sama kayak tadi, berarti untuk menggunakan
satu kali perintah tapi langsung satu kali jadi gitu. Terus untuk distance, nah kita coba distance. Specific first chamfer distance. Nah, masukkan spesifik angkanya. Jadi mau merubah eh, berapa panjang sih yang mau dimiringinnya tuh di antara si garis itu. Nah, coba kita 2 aja. Terus second chamfer. Nah, ini kan nanti miliknya itu 2 garis ya. Jadi garis pertama sama garis kedua kita ukurannya masukin yang sama. Lalu klik di sini dan di sini. Nah, yang dimaksud 2 tadi itu adalah di sini ya. Nah, ini 2. Jadi dari garis bawah itu dipotong 2, garis yang atasnya juga yang vertikal dipotong 2, biar dia jadi miring kayak gitu. Oke. Selanjutnya chamfer tapi yang angle. Oke. Kalau angle itu specific chamfer on the first line. Oke, coba kita masukin angle. Itu kan sudut ya kalau angle. Kalau itu kita coba 5 deh. Oke. Specific chamfer angle from the first line. Dari garis utama coba 5 juga. Kita pilih. Oke, jadi miringnya cuma 5 ya. Ini 5 itu, sorry, buat ininya. Lalu diukur apakah benar 5. Dan ternyata benar 5. Oke. Jadi yang angel seperti itu. Selanjutnya kita pakai yang trim. Nah, kalau yang trim kayak tadi, kayak yang fillet itu sama ya. Ini ada pilihannya no trim misal. Terus masukin distance. Nah, jangan lupa kalau di chamfer itu distance ya. Kalau di fillet kan radius. Dan distance ininya 2 aja. Oke. Sini dan ke sini tuh. Jadi kalau yang no trim dia garis lamanya bakal tetap ada. Selanjutnya method. Nah, method itu milih ya, bisa distance, bisa angel. Bedanya di situ doang. Ini tinggal ketik D atau klik distance itu, masukin angkanya, lalu klik garisnya. Nah, bedanya di situ doang. Untuk yang polyline sama multiple itu cara penggunaannya sama kayak yang fillet. Selanjutnya ini blend curve nggak usah ya, karena itu nggak dipakai juga. Lanjut kita ke array. Nah, array ini ada 3 macam. Ada rectangular array, fat array, sama polar array. Oke, kalau array itu berarti kita contoh nih, kita menggunakan rectangular array. Jadi dia tuh menggandakan satu objek menjadi jumlahnya itu tergantung yang kita masukkan ya. Tapi dengan pola persegi. Jadi nggak melingkar ataupun nggak memanjang, tapi persegi. Oke, kita coba ya rectangular array. Klik objeknya, enter. Nah, jadi dia tuh langsung persegi. Untuk mengatur jumlah dari penggandaannya ini atau kopiannya bisa diatur di sini. Kolom berarti untuk ini ya, 2, 3, 4. Row itu untuk ini. Ya, coba kita ganti jadi 2 aja. Nah, ini row-nya juga kita ganti jadi 2. Oke, nah jadinya seperti ini ya. Terus untuk jarak antara objek ini kita bisa atur di sini between. Coba kita terus 10. Nah, kenapa dia mepet? Karena jaraknya itu diambil dari titik tengah objek sama titik tengah objek satunya. Oke, untuk yang between juga sama, bisa kita contohnya 12 deh. Oke, nah terus yang perlu diperhatikan di array ini ya asosiatif. Nah, asosiatifnya itu jangan dinyalain, jangan seperti ini, tapi dimatiin kayak gini ya. Jadi nanti fungsinya biar bisa ngedit. Ngeditnya itu kayak trim atau rotate. Nah, itu bisa kalau asosiatifnya dimatiin. Kalau asosiatifnya nyala,
dia nggak bisa diedit. Kalau sudah, ini sudah jumlahnya, terus tinggal close aja di sini. Selanjutnya itu ada pet array. Nah, dia itu sama aja menggandakan objek, tapi dengan pola bisa menggunakan polyline, 3D polyline, spline, helix, arch, circle, or ellipse. Nah, kita coba ya, pakai ellipse nih. Oke. Sebentar, di sini aja bikinnya. Ininya 10. Terus untuk panjangnya kita bikin 15. Nah, kita contohnya pakai yang ini aja ya. Kita pindahkan dulu. Lalu ininya di sini. Oke. Kita bakal menggandakan mengelilingi ini. Jadi pet array, select object, enter, select pet curve. Nah, dia bakal mengikuti si ini tadi, gambar yang ini. Ellipse yang ini ya. Nah, untuk pengaturan itemsnya itu bisa di sini ya. Kita klik 7 misal, enter. Nah, itu nggak bisa karena terlalu banyak. Paling kita atur di sininya dulu. Contoh ininya 10 aja. Terus setelah diganti, misal ini kita 9 deh. Jangan lupa diklik lagi ininya. Nah, ini kalau nggak bisa, berarti jarak ininya kurang ya. Si elipsnya itu kurang lebar. Nah, untuk kemiringan-kemiringan kayak gini ya bisa diatur di sini. Kalau ininya dimatiin, dia bakal menghadap ke atas semua ya, atau lurus. Nah, kalau ini dinyalain, dia mengikuti si alur elips ini. Oke, kalau udah close, selanjutnya itu yang terakhir polar array, yaitu menggandakan sebuah objek membentuk melingkar ya, mengikuti si lingkaran itu. Jadi pertama kita harus membuat lingkaran dulu. Oke, di sini kita buat lingkaran ya 20 diameternya. Selanjutnya kita bikin objek menggunakan poligon. Oke, ininya sisinya itu membuat 6. Lalu yang ini aja ukurannya kecil aja ya, 5 misal. Nah, kita pindahkan dulu ke sini. Terus selanjutnya langsung kita polar array. Klik polar array, select objek yang mau digandakannya, enter, lalu pilih base point-nya atau titik patokannya ya di sini. Nah, untuk jumlahnya kita bisa atur, misal 15. Nah, kalau ini jumlahnya tak terhingga ya, nggak kayak yang pet tadi. Misal mau 20 itu bisa. Nah, terus ini jangan lupa setiap yang array-array itu asosiatifnya jangan dinyalain. Kalau udah di close. Nah, kalau seperti ini dia bisa diedit. Contoh trim. Nah, bisa dipotong gitu ya. Ini bisa dipotong. Oke. Dan yang satu lagi yang terakhir yaitu join. Nah, join itu adanya di sini ya. Join. Atau kalau susah nyarinya, biasanya langsung ketik aja sih join. Caranya itu atau fungsinya untuk menggabungkan garis yang belum jadi satu kesatuan. Nah, contohnya kayak kita mau bikin persegi tapi menggunakan line biasa. Itu kan garisnya nggak langsung terhubung ya. Jadi patah-patah dulu gitu, kepisah. Nah, ini satu. Tuh, beda sama kita bikin pakai polyline.
Nah, kalau pakai polyline kan langsung jadi satu kesatuan. Kalau line biasa, dia bakal pisah. Caranya itu untuk di join atau digabungkan, caranya di blok dulu, atau bisa juga klik satu-satu kalau garisnya susah terjangkau, lalu langsung aja ketik join. Nah, enter. Setelah itu, dia langsung jadi satu kesatuan yang utuh. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran terkait tools yang ada di Modify ini. Ini yang udah part yang ketiga ya. Nanti ada satu lagi buat yang bagian erase, explode, sama offset. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.